Bejone sapa? Kasihan. Halo, assalamualaikum. Suaranya Bu Ana jelas nggak ini ya? Sambil nunggu temennya join. Ngel, nek dosene Pak. Sambil nunggu temennya join, 5 menit lagi Bu Ana mulai. Materialis sampean. Lebare lho. Alang-alang lombet ya. Kan CPPI. Heeh. Oke, Bu Ana mulai saja ya. Ada 9 partisipan sudah bergabung. Mungkin yang lain masih di perjalanan atau masih kerja, enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya Bu Ana jelas enggak ini? Terdengar? Oke. Pada pertemuan kali ini Senin tanggal 5 kita membahas tentang konsep sistem. Jadi gambaran kuliah kuliah sistem informasi manajemen itu membahas apa sih? Kemarin kan sudah dari bab 1 pertemuan 1 sampai pertemuan sekarang kita bentar tak share screen dulu. Nah, ini. Oke, udah kelihatan ya. Jadi, kuliah sistem informasi manajemen itu membahas apa sih? Kita review dari pertemuan pertama membahas tentang manajemen. Manajemen itu ada pohon manajemen. Di situ ada 5 mata kuliah yang harus dikuasai sebagai cabang utama sebelum
em, beranjak ke anak cabang yang lainnya, misalkan kayak pemasaran. Anak cabangnya pemasaran itu apa? Itu kita kalau lihatnya dari tokonya itu ada manajemen retail, jadi membahas segala macam yang berhubungan dengan toko. Kemudian kalau berhubungan dengan konsumen ada perilaku konsumen. Nah, itu. Kemudian kalau SDM, contoh saja ya, mata kuliah yang sebagai anak cabang dari SDM apa? Kita bisa membahas tentang pimpinan, ada mata kuliah leadership. Terus atau kita membahas dari sisi sebagai pegawai, di situ ada perilaku organisasi. Nah, kalau manajemen produksi apa yang dibahas di situ? Ada mata kuliah anak cabang dari manajemen produksi ini namanya TQM, Total Quality Management. Jadi manajemen yang berkualitas itu seperti apa? Kemarin kan kita sudah memahami perusahaan itu lewat teori apa? Ada yang masih ingat? Memahami perusahaan itu lewat teori apa? Halo, halo. Kok pada diam semua? Apa ketiduran semua ini? Ayo, kita kemarin sudah memahami perusahaan melalui teori apa? Ada yang bisa jawab? Kalau lupa dilihat catatannya, dibuka HP-nya tentang bab 2 keunggulan kompetitif. Teori apa? Kok nggak ada yang jawab ya? Sinyalnya error apa orangnya yang error ini? Halo, halo. Halo. Apa ada orang di sana? Ya Bu, ya Bu. Iya, Bu. Bu Ana lo ngomong dewe, gak ono sing ngrungokno ya, ditanyain gak ono sing jawab berarti ketiduran semua ini. Ya, Bu, coba diulangi lagi, Bu, pertanyaannya. Ya Ya, Bu. oke, Mas oke. baru masuk Bu. Pada pertemuan 4 ini kita sudah mereview tentang mata kuliah SIM. Jadi yang dibahas SIM itu apa sih? Ada sistem, ada informasi, ada manajemen. Nah, pada pertemuan pertama yang dulu kita mereview tentang manajemen ya kan? Ada berapa manajemen? Mata kuliahnya ada berapa yang harus dipegang dulu sebelum pegang mata kuliah yang lain? Ayo lupa. Ada berapa? 5. 5 Bu. Ya, ada 5. Ada 5, Bu. pemasaran. Anak cabang pemasaran apa? Kalau lihat tokonya itu berarti ada mata kuliah manajemen retail. Tapi kalau melihat konsumennya itu ada mata kuliah perilaku konsumen. Sedangkan kalau SDM ada 2 juga. Yang satu lihat sebagai pimpinan, ini mata kuliahnya namanya leadership. Terus kalau yang kedua ini sebagai pegawai, ada mata kuliahnya perilaku organisasi. Nah itu ya, kalau manajemen produksi itu ada tentang mata kuliah TQM, Total Quality Management. Jadi manajemen yang berkualitas itu seperti apa. Nah kemarin kan kita sudah memahami perusahaan melalui teori apa? Ada yang ingat enggak? Apa lupa semua? Kita memahami dalamnya perusahaan itu pakai teori apa?
Teori informasi, Bu. Duduk. Wah, iki ketewara iki. Nggak baca catatan Bu Ana. Coba dilihat lagi yang sudah absen belum? Yang di atas sendiri itu ada konsep sistem itu. Coba dibuka. Teori apa? Ketahuan loh ya kalian itu baca lihat YouTube atau baca catatannya Bu Ana, itu kelihatan jawabnya. Ada yang kopasnya masih bahasa baku, itu kelihatan kopas temene. Ya tahulah, emang kuliah di sini itu kan banyak yang cari ini, cari gelar aja biar ganteng, biar cakep namanya ya kan. Sik, bentar tak share screen-nya dulu. Ini loh, kita kemarin tentang pohon manajemen sudah ya. Ini digambarin Bu Ana, ada pohonnya. Terus pada pertemuan 2 kita membahas tentang keunggulan kompetitif. Unggul kompetitif ini artinya apa sih? Unggul bersaing. Jadi bagaimana perusahaan itu bisa menjadi yang terbaik atau menjadi yang unik. Nah, bagaimana caranya menjadi yang terbaik? Nah, harus paham perusahaannya dulu, sama kayak kalian mau jadi pribadi yang baik, pribadi yang the best, harus tahu kalian itu karakternya bagaimana, kalian itu sukanya apa. Nah, itu dikembangkan. Kalau di perusahaan, ya lihatnya pakai ini, teori value chain analysis. Ini tentang apa kemarin? Teori value chain analysis ini. Halo. Ini belum makan semua apa kurang aqua semua ya? Tentang apa teori value chain? Gak budal-budal nang TM4 iki kok. Rangkai kegiatan di dalam perusahaan, Bu. Ya, rantai kegiatan. Jadi di dalam perusahaan itu aktivitasnya apa aja sih? Kalau kalian pagi misalkan bantu ibu siang berangkat kerja, mungkin kayak gitu. Nah, di perusahaan itu aktivitasnya apa? Yang pasti ada pengiriman bahan baku, logistik in. Nah, di situ antara yang dipesan manajemen itu berapa macam bahan bakunya, terus jumlahnya berapa. Nah, itu harus dicocokkan. Kemudian setelah dari logistik in diproses. Setelah diproses, di situ ada tenaga kerja, ada mesin-mesin untuk memproses bahan baku tersebut. Kalau sudah diproses, maka ada logistik out. Jadi ketika barang itu sudah jadi dan keluar dari perusahaan. Nah, itu adalah teorinya value chain analysis. Terus tentang keunggulan kompetitif ini, kemarin banyak yang menjawab teori Porter 5 Force itu ancaman bukan peluang. Jadi kalian menjawab tugasnya itu kok banyak yang apa sih istilahnya peluang perusahaan untuk berkembang. Enggak, ini adalah ancaman. Jadi ancaman perusahaan itu dari mana? Ya dari perusahaan pesaing lah. Ada. Kemudian dari pembeli. Nah, pembelinya bisa mungkin punya kekuatan untuk menurunkan harga barang. Atau kekuatan pemasok. Nah, dia bisa menaikkan harga bahan baku. Nah, di situ. Terus itu teori Porter 5 Force ya, ada 5. Kemudian kalau perusahaan itu tahu ancamannya dari mana, otomatis dia harus tahu strategi untuk melawan ancaman tersebut. Nah, strateginya ada 3. Apa saja kemarin? Strategi perusahaan ada 3. Apa saja? Diferensiasi. Terus
low cost, leadership, sama fokus. Ya, benar, fokus. Jadi ada 3, perusahaan itu nggak bisa milih tiga-tiganya, nggak bisa. Jadi harus salah satu, mau em, bersaing di bidang harga termurah atau bersaing di kualitas paling bagus. Nah, itu jangan sampai dua-duanya diraih, akhirnya tidak bisa em, membuat posisi maksimal ya, tergencet antara 2 strategi itu. Jadi harus pilih salah satu. Kemudian sudah TM1 sama TM2. Kemudian kemarin TM3 tentang apa? Informasi. Jadi di situ kita diajarin tentang apa? Ada yang ingat? Diajarin tentang hierarki DIKW. Apa DIKW itu? Ada data, informasi, knowledge atau pengetahuan, dan wisdom. Terus kita hubungkan dari hierarki DIKW itu, kita hubungkan dengan level atau tingkatan dalam manajemen. Jadi semakin manajemen itu di level bawah, maka dia akan menghandle data-data, yakni informasi yang belum diolah. Jadi data mentah yang belum dihubung-hubungkan, belum dijadikan satu informasi ya. Jadi diolah di sini bisa disorting, bisa di grouping. Nah, kayak gitu. Terus kita lanjut ke sistem. Jadi pertemuan hari ini kita ngomong tentang sistem. Bu Ana akan ajak kalian jalan-jalan. Daripada bengong, ditanyain agak pusing jawabnya. Ini kita akan jalan-jalan ke gudang Amazon ya. Gudang Amazon itu kayak Shopee tapi di luar negeri. Ini gudang retail terbesar. Nah, di sini sistemnya adalah full teknologi. Jadi ada ban berjalan, terus lebarnya 59 lapangan football. Anda bisa bayangkan berapa juta item yang ada di situ. Nah, bagaimana cara packingnya? Di Amazon ini ada robot-robot yang bawa ini. Nah, lemari-lemarinya dibawa oleh robot ini. Jadi ketika ada orang yang buka katalog digitalnya Amazon, otomatis terbaca oleh ini apa namanya, robotnya ini. Nah, robotnya ini nggak akan nabrak, soalnya ada barcode sistem di lantainya ini. Nah, dia menuju ke titik packing. Nah, jadi pegawainya nggak perlu ambil-ambil ke rak-rak ya. Jadi raknya yang datang ke pegawai. Nah, pegawai itu tinggal ngambil apa yang terjual dan di-pack jadi satu. Nah, ini juga berhubungan dengan box-box untuk packing ya. Apakah boxnya kecil apa boxnya besar, yang ngasih tahu komputernya. Nah, ini adalah proses SLAM. Scan, label, apply, manifest. Jadi di-scan, dilabeli, dikirim, di-apply dan di-manifest, dikirim. Nah, ini ketika barang nyampe di rumah customer. Ini pengiriman 1 hari ini. Jadi kamu bisa bayangin sistem yang tercover teknologi itu kayak apa. Nah, kita jalan-jalannya ke Amazon, ini gudang amazon.com.
ada jutaan item yang dijual di Amazon ini, dan sistemnya nggak akan bingung ya. Maksudnya barang apa yang dipilih pasti nyampe ke tangan pelanggan. Nah ini 59 lapangan football. Nah ini pengirimannya antar gudang bisa pakai drone juga. Nah, sudah. Oke, balik lagi ke sini. Jadi kalian tahu definisi sistem itu apa sih? Lalu apa definisinya sistem? Sekumpulan elemen yang saling terkait satu sama lainnya. Ya, sekumpulan elemen yang saling terkait. Loh, ada terusannya apalagi? Untuk mencapai Untuk apa? tujuan perusahaan. Salah, bukan tujuan perusahaan, tujuan sistem. Kita bahas sistem, maka tujuannya adalah tujuan sistem. Nanti ada lagi dibandingkan, apa bedanya tujuan sistem dengan tujuan perusahaan. Nah, kita cari tahu dulu elemennya itu ada 6. Apa saja elemennya? Sambil dibuka catatannya. Apa aja elemen sistem? Tujuan, masukan, keluaran, proses. Kontrol dan umpan balik. Nah, ini elemen. Sedangkan yang di luar box ini ya ini ya. Nah, yang di luar box ini adalah komponen sistem. Jadi kira-kira bedanya elemen dengan komponen itu apa? Ada yang tahu? Kan sudah dikasih tahu kalau elemen itu tujuan, masukan, keluaran, proses, kontrol, umpan balik. Ini hampir sama dengan teori value chain. Jadi dalam elemen ini kan ada masukan itu sama dengan logistik in, kemudian ada proses. Nah, keluaran ini ada logistik out. Nah, ini elemennya, ada tujuan juga, ada kontrol dan umpan balik. Nah, bedanya elemen dengan komponen ini apa? Elemen sistem dan komponen sistem. Kalau elemen itu bagaimana, kalau komponen itu bagaimana? Kalau komponen kan sudah ada di sini, ada hardware, ada software, ada brandware-nya di sini SDM, ada jaringan internet, ada basis data, dan ada prosedur. Nah, apa bedanya elemen dengan komponen? Kalau komponen itu suatu unsur yang menjadi satu disebut komponen. Kalau elemen suatu zat yang sudah terbentuk. Betul nggak, Bu? Kok bingung sih Bu Ana? Saya baleni meneh. Ulangi lagi. Bingung ya, Bu. Kalau kamu ngomongnya ngerti, kamu bisa ngulangi lagi. Tapi kalau kamu masih bingung, berarti kamu nggak bisa ngulangi lagi. Komponen itu adalah suatu unsur yang menjadi satu. Disebut komponen itu tadi, Bu. Kalau elemen suatu zat yang sudah terbentuk. Gimana, Bu? Gini. Gampangannya gini. Kalau elemen itu adalah kegiatannya. Nah, tahu kan kegiatannya ada masukan, ada proses, ada keluaran. Itu kan? Nah, kalau komponen itu adalah alat yang dipakai untuk melakukan kegiatan itu. Ngerti nggak nyampe sini? Kalau elemen itu aktivitasnya, kalau komponen itu alatnya yang dipakai untuk beraktivitas. Tadi kan sudah ke Amazon ya. Aktivitas Amazon apa?
Oh, robot-robotnya ngambilin ini, Bu. Raknya dibawa ke pegawai yang packing. Nah, itu adalah aktivitasnya. Nah, komponennya apa? Komponennya ya robot-robot itu tadi. Terus ada konveyor ban berjalan. Nah, itu adalah komponennya. Jadi, kalau komponen itu alatnya, kalau elemen itu adalah kegiatannya. Sudah nyampe sini? Tahu ya? Gak bingung ya? Ya, Bu. Saya baleni saya ngomong iya Bu iku mau. Ayo baleni. Buana tadi nerangin Gelas apa? mawon, Bu. Ayo coba baleni. Coba ulangi Mas Buana Gale tadi coba. jelasinnya kayak apa? Kalau komponen itu lupa, Bu. Komponen itu alatnya, Oh ya, alatnya, Bu. ya robot-robot, ya ban berjalan, terus drone. Nah, itu komponen. Kalau elemen itu aktivitasnya membawa ke tempat apa namanya packing, terus mengirimkan. Ya. Nah, itu adalah aktivitasnya. Aktivitasnya ini kemarin kan kita sudah membahas yang teori value chain. Jadi ada bahan baku masuk, diterima. Nah, itu adalah aktivitas. Aktivitas berjalannya ini dari mulai bahan baku diproses menjadi bahan jadi. Nah, itu adalah elemen. Udah sampai di sini sudah ya. Jadi tahu bedanya elemen dengan komponen. Kemudian tujuan sistem dengan tujuan bisnis. Ayo apa? Kalau kamu misalkan pengen buka usaha, kira-kira tujuan bisnisnya apa? Secara awam. Untuk memperoleh laba yang lebih. Ya, Bu. betul, laba. Ada 3. Terus, yang 2, selain meningkatkan laba, meningkatkan apa? Mengenalkan suatu produk yang kita tawarkan Mengenalkan kepada konsumen. produk, itu berarti memperluas pasar. Jadi misalkan Pasar. customer pertamanya cuma 100, nah di edukasi tentang produk kita jadi 1000. Nah, memperluas pasar. Jadi yang pertama adalah meningkatkan laba. Terus yang kedua, memperluas pasar. Dan yang ketiga, ini otomatis kalau 1-2 ini sudah tercapai, maka yang ketiga ini kelangsungan hidup perusahaan itu pasti tercapai. Jadi yang ketiga ini adalah kelangsungan hidup. Nah, balik ke tadi kan tujuan bisnis ya. Kalau tujuan sistem apa? Bedanya tujuan bisnis dengan tujuan sistem. Kalau kalian tahu tujuan bisnis apa, tujuan sistem apa, kalian akan tahu bedanya. Ayo, tujuan sistem di situ sudah ditulis Buana loh. Pengambilan keputusan. Ya. Sik, bentar ya. Halo? Apa? Oh, nggih. Anu itu. Oke, balik lagi. Tujuan sistem tadi untuk fungsi manajemen, untuk pengambilan keputusan dan kegiatan operasional. Oke ya. Kan ada 3. Nah, ini kita hubungkan dengan level dalam tingkatan manajemen. Kira-kira yang fungsi manajemen ini di level berapa? Lower, middle, atau top? Halo? Halo? Bismillah, Bu, middle. Fungsi manajemen, ya benar, Mas Gale ya. Di middle. Terus kalau pengambilan keputusan, Top itu manager. ranahnya top level manajemen. Jadi pimpinan perusahaan itu bertanggung jawab dalam setiap pengambilan keputusan. Sedangkan yang lower level ini bertanggung jawab pada kegiatan operasional. Jadi tujuan sistem ini ada 3.
Nah, 3 ini diklopkan dengan 3 level tingkatan dalam manajemen. Sudah nyampe di situ? Nyambung ya. Terus bagaimana cara mendapatkan umpan balik? Ada kontrol, ada umpan balik. Nah, artinya kontrol di sini apa? Membandingkan apa dengan apa? Misalkan kalau di kerjaan, Pak bosnya ngontrol. Nah, apa yang dilakukan? Kontrol di sini tindakan apa? Mengecek, Bu. Ngecek. Ngecek ini apa yang dicek? Karyawannya, Bu. Pekerjaan, Bu. Suatu Pekerjaan, karyawannya apakah lapangan. rajin, apakah enggak. Nah, ini maksudnya ngecek, kontrol itu adalah membandingkan 2 hal. Jadi yang di planning apakah sudah sesuai dengan yang dilakukan. Misalkan pegawainya apakah sudah rajin sesuai dengan standar yang diterapkan. Nah, itu kontrol. Tetapi kalau umpan balik beda lagi. Kalau umpan balik ini sama membandingkan 2 hal ini, tetapi lebih kepada menggali informasi tentang masalah yang mungkin terjadi. Tahu ya, misalkan standarnya harusnya seperti ini, kenapa kok nggak bisa dilakukan? Nah, ini digali, kenapanya itu digali. Nah, itu adalah umpan balik. Jadi bukan untuk menjustifikasi apa ngejudge apa menilai, tapi lebih kepada menggali informasi tentang permasalahan yang dialami pegawai. Nah, ini sama kayak Bu Ana pernah diceritani gini, Nokia kenapa kok bangkrut? Ada satu tulisan yang bercerita tentang pimpinan perusahaan Nokia itu taunya marah-marah terus. Dia nggak mau tahu kondisi di lapangan di lower level itu bagaimana. Dia taunya pokoknya marah terus. Sedangkan di level middle dia kan tahu posisi di bawah itu seperti apa, dan dia mau cerita ke atas itu sudah kayak di-cut duluan gitu loh. Jadi komunikasinya nggak bagus antara yang middle dengan yang top. Nah, disitulah awal kehancuran dari perusahaan Nokia. Jadi ketika komunikasi itu terhenti, jadi ketika ada masalah itu harusnya bisa dibicarakan untuk dicari solusi bareng-bareng, tetapi karena komunikasinya mandek, marah-marah terus kayak gitu kan, jadinya yang middle ini mau ngomong udah ilfil duluan mungkin ya, kayak gitulah. Oh iya, waktunya kurang 5 menit, tak jepret dulu ya. Yang belum on videonya boleh di on kan dulu, yang nggak on nggak kejepret loh yo. Loh, jangan, Bu. Ayo, tinggal 7 menit lagi selak hilang. Iya, ditungguin Bu Ana. Bentar. Sudah on semua? Mbak Wilda belum, Mbak Ardina, Mas Victor, Mbak Putri. Oke, tak cepret ya. 1, 2, 3, cheese. Yang page 2. 1, 2, 3, cheese. Sudah. Lanjut lagi. Tadi nyampe mana tadi? Oh, tentang komunikasi ya. Jadi nggak hanya di perusahaan ya. Komunikasi paling sederhana. Ya komunikasi dengan teman. Mungkin komunikasi dengan pacar. Kenapa mungkin putus dengan mantan. Nah, itu perlu dikaji komunikasinya yang salah di apa gitu. Kalau kalian mau sukses, berangkat dari hal yang
kecil yang terlihat sepele bagi orang lain, tetapi kalau kita menggali secara dalam, itu ada deep thinking, ada deep learning. Nah, kalian akan menemukan suatu pelajaran di situ, pelajaran hidup, filosofi hidup. Nah, itu yang nyadari ya kalian sendiri, karena yang berinteraksi kan kalian sendiri. Oke, sampai di sini ada yang bertanya? Jadi hari ini kita sudah jalan-jalan ke Amazon untuk tahu sistem di dalam Amazon, bagaimana teknologi itu diterapkan di gudang Amazon. Kira-kira bisa dimengerti ya kuliah hari ini? Insya Allah Bu, alhamdulillah. Salah, Bu. Yang jarang komen, sering-sering komen, sering-sering baca catatannya Bu Ana biar bisa ikutan komen, karena kalian pinter. Tapi kalau cuman diem, orang nggak tahu, kalian nggak ngomong, orang nggak tahu kalau kalian pinter, ya percuma, sama dengan kalian jualan barang tapi kalian nggak pernah ngomongin barang apa yang dijual. Nah kayak gitu loh, jadi nggak harus jualan dulu, jadi kalian harus bisa mengutarakan apa yang ada di dalam benak kalian. Jadi biasakan untuk berkomen, biasakan untuk melatih komunikasi. Jadi pinter aja belum cukup kalau kita nggak bisa mengkomunikasikannya. Jadi ketika kamu Bu Ana, apa? TM4 itu absen aja tak Bu? Iya, absen aja. Ini yang rajin tanya, Bu sudah itu tok dah. Ya nanti tak suruh bikin skripsi. Tapi Loh, jangan Bu. keroyokan satu kelas. Nah, kalau semester 8 kan skripsinya sendiri-sendiri. Nah, ini latihan. Bikin Mungkin tesis nanti aja kalian Bu. semester 5 itu kan ada PKL. Semester 7 ada KKN. Nah, di situ kan ada ngerjakan laporan-laporan. Nah, itu bisa jadi ini awal pijaan. Maksudnya Bu Ana cuman ngetes kalian bisa ndak absen, ya cuman sekedar menuliskan satu kalimat aja sih. Cuman kadang ada yang terbentur ini HP, mungkin belum familiar dengan Google Doc. Nah kayak gitu, jadi cuman cek aja sih Bu Ana, cuman ngetes HP-nya kuat ndak. Nah kayak gitu. Terus ada lagi yang ditanyain? Kurang akeh ya tugas sih. Pun Bu, pun, sampun. Ya udah 39 menit. Sampai di sini Bu Ana akhiri dulu sih bentar. Itu Bu Mas Gale Bu, mau tanya itu kayaknya Bu. Tanya apa? Wis ro. Arek kok. Tanya kemarin. Oh ini 4C. Kemarin yang Anggoro tanya Bu, Salsabila itu yang mana Bu? Salsabila kelas apa? Satu kelas apa kelas yang lain? Satu kelas aja Bu, jangan lain-lain. Jangan yang lain-lain. Yo kenalan sendirilah, wong sudah ada ini ngechat sendiri itu. Ya, yang merasa Salsabila mohon. Mohon japri. Oh ya sudah satu grup gitu loh. Ya kan? Ya udah Bu Ana akhiri ya, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.